Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pokok bahasan yang kemarin ya, tentang sikap kaum Yahudi atau Bani Israel terhadap risalah dan nabi yang baru. Pada akhirnya mereka kaum Yahudi keluar dari dunia dengan membawa apa? Mereka keluar dengan membawa kekafiran, dan itu saja yang selalu mereka usahakan serta mereka ambil. Yang mendorong mereka untuk melakukan semua itu adalah kedengkian mereka kepada Rasulullah SAW, karena Allah telah memilihnya untuk mengemban risalah yang mereka nantikan kedatangannya, dan karena Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Inilah kedengkian dan kezaliman mereka. Maka karena kezaliman itu mereka mendapatkan kemurkaan dan di akhirat sana mereka ditunggu oleh azab yang menghinakan sebagai balasan keangkuhan, iri hati, dan kedengkian yang tercela. Ya. Ini gambaran kedengkian yang paling mudah itu orang Yahudi. Ya. Kenapa? Mereka tuh mengharapkan kedatangan Rasul ya, akhir zaman ya. Bahkan ketika mereka perang, mereka sudah memanfaatkannya untuk mendapat kemanfaatannya ya. Karena dengan mereka yakin dengan berdoa yang di dalamnya menyebutkan Rasul akhir zaman, mereka akan diberi kemenangan oleh Allah ya. Sehingga mereka berharap Rasul akhir zaman itu dari kalangan mereka. Ketika ternyata yang datang bukan dari kalangan mereka, bukan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi, bukan dari turun Nabi Ishak, tapi yang datang dari turun Nabi Ismail, mereka dengki, gak senang, tidak suka dengan keputusan Allah. Ngeri mereka ini, masa keputusan Allah mereka gak suka kan gitu. Ini pembelajaran awal kita bahwa harusnya keputusan Allah apapun kita harus suka, kita harus nikmati itu ya. Kita harus yakin bahwa itu yang terbaik buat kita, walaupun itu kelihatan dari mukanya sebuah hal yang seakan-akan tidak mengenakan ya. Mungkin awalnya tidak memuaskan untuk kita, tapi kita harus berusaha puas dengan itu, bahwa Allah itu mempunyai rencana yang sangat banyak, rencana yang sangat bagus untuk kita. Yang jadi permasalahan bukan keputusan Allahnya, tapi bagaimana sikap kita ya. Karena keputusan Allah itu, sekali lagi bisa sampaikan bahwa itu salah satu obrolan Allah terhadap kita. Terus balasan kita dengan obrolan itu, sikap kita bagaimana. Kalau sikap kita buruk ya, obrolan kita terhadap Allah ya buruk juga ya. Kita tidak sopan berkeburukan dengan Allah, kita tidak sopan bersikap buruk terhadap Allah. Artinya kalau kita mensikapi suatu kejadian dan terus menerus kita akan mensikapi sebuah kejadian terus, itu pasti. Dan kalau kita sikapi dengan buruk, artinya kita tidak sopan dengan Allah ya. Tidak ada ketawaduan dengan Allah. Kalau dapat ujian kenikmatan, wah kita senang. Sementara itu juga ujian ya. Kalau dapat ujian kesusahan, kita sedih bukan main. Bahkan ada yang mengumpat lah, ada yang merasa itu
azab lah. Artinya apa? Ketika ujian itu datang bukan dikerjakan dengan baik, malah diabaikan. Malah kalau umpamanya kalau Mas Ibra mau ujian, mau tes ya, awalnya panas, badannya panas karena mikir gitu. Siap-siap ujian itu mikir, meriang itu biasa. Yang jadi permasalahan, ujian datang kita nggak masuk sekolah, kita nggak mengerjakan ujian, ya udah ujian itu lewat gitu saja. Ya kalau ada remedi, tapi mungkin ujian itu juga akan berulang lagi. Masalahnya ketika kita belum pernah mengerjakannya, kita mulai dari awal lagi. Artinya apa? Ketika ujian datang dari Allah, kita tidak mensikapi dengan baik, ya. Ketika ujian yang sama datang, kita juga akan bersikap kurang baik kalau kita tidak segera mendekat pada Allah, kita tidak segera taubat dan nasuha seperti itu, ya. Tabiat ini tampak pada orang-orang Yahudi, yaitu mental tidak mensyukuri nikmat dan mau menang sendiri. Bahaya. Mental yang hidup di dalam bingkai fanatisme yang berat dan merasa seakan-akan setiap kebaikan yang diperoleh orang lain itu berarti mengurangi hak mereka. Wah, ngeri sekali gitu. Seakan-akan tuh kebaikan itu, Allah memberi kebaikan satu bongkok, kalau sampai ada orang lain dapat kebaikan, ya, itu mengurangi hak kebaikan mereka. Ngeri. Urusan kebaikan, urusan nikmat itu urusan Allah. Biar kalau Allah memberi nikmat ya kita syukuri, sambil kita istighfar gitu. Jangan sampai ujian kenikmatan itu melalaikan kita. Ya kalau ada ujian kesusahan, itu justru pembelajaran kita nanti ketika dapat kenikmatan, biar kita ingat susah itu bagaimana, terus bagaimana sikap kita ketika kita dalam kenikmatan, sikap terhadap orang-orang yang kesusahan. Kita punya empati enggak? Kita punya rasa ikut ngerasakan enggak orang yang kesusahan seperti itu? Tapi kalau mentalnya sudah seperti ini, sudah mental seperti orang Yahudi, yaitu mental yang tidak mensyukuri nikmat dan mau menang sendiri, ini nggak bisa untuk berempati. Egoisme, ya, egois bukan sekedar egoisme tapi oportunis. Kalau egois itu sekedar yang penting dirinya dapat enak gitu. Tapi kalau oportunisme itu dia berusaha untuk dapat kenikmatan, dapat enak, dapat kemuliaan dengan rela mengorbankan orang lain. Mau orang lain susah, mau orang lain keadaannya nggak baik, yang penting kita baik. Jadi ini orang seperti ini nggak bisa diharapkan untuk berempati kepada orang lain, untuk merasakan kesusahan orang lain. Dan mereka tidak merasakan hubungan kemanusiaan yang besar dan mengikat manusia secara keseluruhan. Ya tidak mungkin, memang mereka itu makhluk sosialnya tidak bermanfaat dengan baik, ya, tidak dipergunakan dengan baik. Kaum Yahudi juga hidup secara eksklusif, ya. Eksklusif itu ya merasa beda dengan yang lain, ya. Merasa golongannya sendiri yang paling baik. Mereka merasa bahwa mereka adalah sebuah ranting yang dipotong dari pohon kehidupan, dan mereka menantikan kehancuran bagi semua manusia selain golongan mereka. Yang paling penting itu, yang paling utama itu golongan mereka, ya. Sementara kita umat muslim, ya,
untuk sampai pada tingkat yang derajat keimanan tinggi itu sudah lebih banyak melupakan akunya, melupakan kitanya, ya, untuk lebih fokus pada kita, ya, untuk aku dan kamu dan orang lain, ya, sehingga khairun nas anfa'uhum linnas, ya, orang-orang yang sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain, dia yang bermanfaat bagi orang lain, nafi'ul lil ghairi, bermanfaat untuk yang lain. Mereka menyembunyikan kebencian terhadap manusia, merasakan pedihnya azab, dendam, dan kedengkian dalam hati. Ini ngeri ya, ini penyakit hatinya tuh menumpuk di sana. Orang Yahudi itu full penyakit hati. Makanya kemarin pernah sampaikan bahwa ahli-ahli psikologi itu banyaknya dari orang-orang Yahudi, karena mereka tahu, merasakan sendiri, walaupun tidak mengakui, ya, penyakit hati itu ada pada mereka banyak sekali, sehingga mereka bisa mengungkapkannya. Yang paling terkenal itu Sigmund Freud, itu orang Yahudi yang ahli psikologi. Apakah ilmunya gak bermanfaat untuk kita? Bermanfaat, kita harus pelajari itu kalau ada kesempatan, karena itu bermanfaat buat kita, ya. Bahwa ilmu, walaupun itu ilmu keburukan sekalipun, kita harus bisa memahaminya, ya. Kalau kita belajar itu bukan kita untuk mengamalkannya, tapi memahaminya, bagaimana sisi-sisi yang bisa kita ambil untuk kita sikapi dengan kebaikan. Jangan ilmu yang buruk kita ikuti gitu saja, salah itu. Dan karena kedengkiannya ini, lantas mereka menyulut fitnah antara sebagian bangsa dengan bangsa yang lain, ya. Itu fitnah sana sini itu sudah menjadi kebiasaan mereka, karena mereka suka mengadu domba, merasa paling baik, yang lain itu seperti kelompok yang jauh di bawah mereka, bukan selevel dengan mereka. Mereka kubarkan peperangan di antara bangsa-bangsa itu, agar dengan demikian mereka mendapatkan keuntungan yang banyak dan dapat melampiaskan kedengkian yang tak pernah padam. Sama seperti bagaimana proses mereka menjatuhkan Turki Utsmani, ya. Mereka menghimpun kekuatan untuk menjatuhkannya, bukan sekadar di perang seperti itu, tapi melalui orang Turki juga, ya, namanya Kemal Mustafa. Karena prinsip mereka, tidak masalah siapapun yang jadi raja atau presidennya, yang penting dia dalam kendali orang-orang Yahudi, seperti itu. Mereka berusaha menimbulkan kerusakan dan kehancuran bagi manusia, ya. Biasa mereka membuat kerusakan itu biasa, ya, karena golongan manusia lain itu tidak penting, tidak lebih mulia daripada dia. Semua keburukan itu tumbuh dari perasaan ingin memonopoli, dengki, dan kebencian yang mendalam. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.
Walaupun sebenarnya di dalam kitab yang turun pada mereka itu ada apa pesan yang disampaikan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, dan mereka menikmati itu, yakin dengan itu, dan memanfaatkan itu, ya. Jadi ketika mereka mengatakan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, mereka juga berbohong, gitu. Ya, untuk menghindari beriman kepada nabi yang baru, kepada rasul yang baru, pada ajaran yang baru, mereka mengatakan seperti itu, ya. Walaupun mereka tidak sungguh-sungguh beriman terhadap apa yang diturunkan pada mereka. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Inilah yang mereka katakan apabila mereka diajak untuk beriman kepada Al-Quran dan diajak masuk Islam. Mereka mengatakan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Walaupun kitabnya, ya walaupun yang diturunkan kepada mereka pun mereka sudah ubah-ubah, sudah mereka takwil sebagaimana hawa nafsu mereka. Mereka mengatakan seperti itu, bahwa kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami karena apa yang ada padanya sudah cukup dan hanya dia saja yang benar. Kemudian mereka kafir kepada kitab yang datang sesudahnya, baik yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam maupun yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup. Ada apa mereka dengan kebenaran ini? Padahal kebenaran Al-Quran ini membenarkan kitab yang ada pada mereka, ya. Artinya secara logik, secara logika, ya, Al-Quran ini tahu seluk-beluk mereka, ya. Ya, artinya kalau mereka paham, ya, yang menurunkan Al-Quran dan yang menurunkan Taurat itu Tuhan yang sama, Tuhan yang sesungguhnya. Tapi mereka tidak mau tahu, ya, karena memang mereka ingin menutup diri, jangan sampai terpengaruh terhadap Islam, terhadap Al-Quran yang datang, yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa mereka terus saja tidak menerima Al-Quran? Sesungguhnya mereka menyembah diri mereka sendiri, menyembah bangsa kebangsaannya, fanatisme kebangsaan, ya. Jadi bukan fanatisme keagamaan sebenarnya bagi mereka. Ini fanatisme golongan, fanatisme kesukuan. Bahkan mereka menyembah hawa nafsunya. Sebelumnya mereka telah kafir kepada apa yang dibawa oleh nabi mereka. Jadi bohong mereka, nabinya saja mereka kafir terhadap itu. Tapi ketika ada datang nabi baru, mereka mengatakan beriman kepada kitab yang dibawa oleh nabi-nabi yang mereka kafiri, seperti itu. Allah memberikan wahyu kepada nabinya Muhammad SAW agar menemplak, ya, mereka dengan hakikat ini untuk menyingkap sikap mereka dan membongkar kesalahan anggapan-anggapan mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman, ya. Ditoklah gitu, ya. Ya. Kalau kamu mengatakan orang-orang beriman terhadap nabi-nabi dan kitab yang dibawa oleh nabi tersebut, mengapa dahulu kamu membunuh nabi-nabi Allah? Jadi mereka ketika diomongi to the point seperti ini, langsung seperti ini, mereka sebenarnya sudah terbongkar kesalahannya, ya.
terbongkar kebohongannya. Mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah sebelum itu? Kalau memang kamu benar-benar beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Kamu mengatakan seperti itu, tapi kamu membunuh nabi-nabi yang hadir di antara kamu. Artinya itu kebohongan, kamu tuh bohong sekali. Padahal nabi-nabi itulah yang datang kepadamu dengan membawa kitab yang kamu klaim bahwa dirimu beriman kepadanya, ya. Masalahnya adalah mereka itu memang menyalahi kitabnya, ya. Mereka merubah-rubah kitabnya, mentakwil kitabnya dengan hawa nafsu mereka. Sehingga ketika datang nabi untuk meluruskan keburukan mereka, kebobrokan mereka, mereka benci pada nabi-nabi itu. Ini kalau seperti ini ketahuan nanti bahwa kita berbohong, bahwa kita merekayasa kebenaran, bahwa orang Yahudi itu menyimpang. Kalau ketahuan seperti itu, kalau ada nabi baru selalu meluruskan penyimpangan mereka, mereka benci. Dibencinya nabi itu, sebenci-bencinya. Karena apa? Karena dengan datangnya nabi itu, mereka ketahuan keburukannya, ya, ketahuan bahwa mereka menyimpang. Ketika seperti itu, sementara mereka sudah menguasai umat, ya, sudah menguasai orang-orang yang beragama, yang agamanya mereka bengkokkan, ya, maka mereka khawatir kalau sampai pengaruhnya hilang. Bahkan sebaliknya, mereka bisa jadi dicap sebagai pengkhianat atau orang munafik di kalangan mereka sendiri. Tidak, bahkan sebenarnya kamu kafir kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepadamu, nabimu yang pertama dan penyelamatmu yang agung. Sungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Apakah tindakanmu menjadikan anak sapi sebagai sembahan setelah Musa membawa bukti-bukti kebenaran kepadamu, dan pada saat hayat Musa sendiri itu merupakan bisikan iman, ya? Apakah tindakanmu yang seperti itu sesuai dengan pengakuanmu yang bahwa kamu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Taurat? Tidak, kamu tidak beriman. Jadi bohong kamu bilang beriman kepada Taurat, bilang beriman kepada apa yang datang kepada kamu. Tidak, kamu rubah-rubah itu ketika datang nabi untuk mengingatkan kamu. Kamu merasa khawatir, merasa takut kalau kedoknya kebuka seperti itu. Ini pun terjadi pada orang-orang di zaman sekarang. Ketika mereka melakukan keburukan, ya, terus ada orang baik yang mengingatkan, mereka khawatir kalau sampai kedok mereka ketahuan. Karena kalau sampai kedok mereka ketahuan, ya, kemuliaan dunia akan hilang, lenyap dari mereka. Mereka yang awalnya dianggap sebagai pahlawan akan berbalik menjadi pengkhianat, pembohong, penipu, pendusta. Seperti itu. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak menaati, dan telah ditetapkan ke dalam hati mereka itu kecintaannya menyembah anak sapi dan karena kekafirannya. Redaksi kalimat ini berganti
dari kitab kepada orang kedua lawan bicara, kepada cerita orang ketiga berbicara kepada Bani Israel mengenai apa yang mereka lakukan, dan beralih kepada orang-orang mukmin dan kepada semua manusia untuk memberitahukan kepada mereka bahwa kelakuan Bani Israel itu, terhadap kelakuan Bani Israel itu, bahwa mereka memang melakukan banyak kebohongan, penyimpangan. Kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW agar menghadapi mereka dengan menunjukkan kehinaan dan keburukan model keimanan yang aneh yang mereka dakwakan itu. Jika keimanan itu menyuruh mereka melakukan kekafiran yang sangat jelas, katakanlah amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman, ya. Jadi imannya iman buatan, iman cangkokan, iman bohong. Imannya cuma iman lame saja, ya. Mengatakan beriman kepada kitab yang turun kepada mereka cuma ingin menghindar dari kebenaran bahwa akan ada nabi akhir zaman, karena di kitabnya mengatakan seperti itu dan mereka harusnya mentaati itu. Tapi masalahnya dari dulu mereka tidak pernah taat pada kitab-kitab yang ada di mereka. Itu masalahnya. Sehingga walaupun ada nabi baru yang mereka memang sudah tahu, mereka pun akan mengingkarinya juga, sudah jadi tabiat mereka. Karena pasti yang akan datang ini membawa kebenaran. Kalau yang datang itu membawa kebenaran, ya, artinya apa? Mereka terancam, ya, terbuka kedoknya, seperti itu. Ya sama seperti ketika orang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, ketika orang mengingatkan, ada orang benar, ada orang baik, ada orang lurus, ada orang hanif, ada orang alim datang dan mengingatkan, dia khawatir, ya, ketahuan kedoknya. Ya, kalau ketahuan kedoknya, ketahuan tabiatnya, ketahuan kejahatannya, ketahuan kebohongannya, penipuannya, ya, dia akan susah hidupnya, ya. Ya, sekali lagi yang awalnya dikatakan dikira sebagai pahlawan akan menjadi pengkhianat. Karena setiap pejuang, baik itu pejuang kebaikan ataupun pejuang keburukan, itu konsekuensinya cuma dua. Kalau dia menang dan bisa mempengaruhi masyarakat, dia akan disebut pahlawan. Tapi kalau dia kalah, ya, dan yang menang itu menistakan dia akan disebut pengkhianat. Jadi bukan berarti yang pahlawan itu sudah pasti dia pahlawan dan benar, belum tentu. Ya. Dia jadi pahlawan karena ada diberi kesempatan menang oleh Allah. Coba kalau dia kalah, dia akan jadi pecundang, dia akan jadi pengkhianat di mata manusia. Walaupun di mata Allah belum tentu juga, gitu. Karena kebaikan dan keburukan itu dimenangkan berganti-ganti, walaupun dijanjikan Allah bahwa pasti kemenangan itu akan menang, tapi ada pergantian seperti itu. Jadi ketika ada orang dibilang pahlawan, itu belum tentu dia benar-benar pahlawan di hadapan Allah, di mata Allah. Cuma karena dia diberi kesempatan menang saja. Bayangkan kalau musuhnya yang diberi kesempatan menang, musuhnya yang jadi pahlawan. Ya. Ya Pak, enggak ya? Mudah-mudahan aja. Ya. Kalau ada pejuang itu memang resikonya dua. Ya apa? Peluangnya jadi dua. Bisa jadi kalau menang dia jadi pahlawan, ya, karena membangun opini, ya, meyakinkan masyarakat dia itu pahlawan. Walaupun dia sebenarnya jahat dari awalnya. Karena dia menang, dia bisa membuat opini. Dan dia bisa meyakinkan masyarakat yang lain, manusia yang lain, bahwa dia itu pahlawan. Dan orang yang kalah itu disebut pengkhianat, karena dengan dia meyakinkan bahwa dia pahlawan, secara otomatis orang yang jadi musuhnya itu pengkhianat atau musuh bersama.
Tapi apakah di hadapan Allah seperti itu? Belum tentu. Tergantung perjuangannya. Jadi menang kalah itu tidak menjamin orang yang disebut pahlawan itu benar-benar pahlawan yang sesungguhnya. Dan belum tentu orang yang dikatakan pengkhianat itu benar-benar pengkhianat. Bisa jadi mereka pejuang yang memang dibuat syahid oleh Allah. Maka jangan terpengaruh dengan kebaikan yang direkayasa oleh manusia. Apalagi ini di zaman Mulkan Jabariyah. Ya. Dunia ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang sebagian besar tidak Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau ada orang yang dibenci orang banyak, ya, belum tentu dia orang buruk, cuma dia kalah dalam persaingan saja, dalam persaingan dunia yang musuhnya bisa merekayasa kebaikan dan dianggap orang lain baik, sementara dia diam, daripada banyak ngomong nanti banyak salah, ya, nanti banyak dusta, ya, nanti banyak sahawatul kalam yang tidak bisa dijaga. Lebih baik diam. Ketika dia diam, orang lain menganggap dia tidak baik karena ada musuhnya itu. Musuhnya itu mengatakan dia yang baik, ya. Sehingga secara otomatis yang menjadi musuh dia itu orang yang tidak baik. Maka jangan terpengaruh oleh itu. Kalau ingin mengenal dan kita ingin menjustifikasi seseorang, kita dekati dia, ajak ngobrol. Kalau tidak ada kesempatan dekat seperti itu, jangan mengatakan dia buruk atau baik. Kecuali kita tahu kelakuannya sendiri gitu. Kalau tidak tahu kita tahu kelakuan dia dari cerita orang, jangan langsung percaya. Bukan kita tidak boleh percaya pada orang lain. Jangan langsung percaya karena itu bisa jadi rekayasa. Ya, jangan mudah percaya dengan perkataan, tapi percayalah dengan perbuatannya. Perkataan itu bisa dibuat kok. Bisa direkayasa. Orang Yahudi biasa merekayasa perkataan, merekayasa skenario. Kalau kita tidak diajari untuk merekayasa, tapi untuk jujur, ya, melakukan